Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Banten beserta Bapak Ibu Guru dan staf yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Sebelum kita lanjutkan acara, marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Ibu Juliati, persilakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu. Yang selanjutnya pada siang hari ini Bapak Ibu semuanya diundang untuk bersama-sama mengikuti program dari guru penggerak yaitu Bu Desiani untuk mengadakan seminar atau penjelasan tentang budaya positif. Ini memang program dan wajib dilaksanakan oleh Bu Desiani sebagai guru penggerak, dan nanti hasilnya ini juga akan dilaporkan kepada pendamping guru penggerak.
sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan budaya positif dari Bu Ristiani. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gertek yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Gertek yang saya hormati pula. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktu untuk menghadiri acara saya, yaitu diseminasi budaya positif atau menyebarkan materi yang sudah saya peroleh di program CGP Angkatan 9 kepada Bapak Ibu Guru semua. Tujuannya adalah agar nanti Bapak Ibu itu juga mengetahui budaya positif yang sudah saya peroleh, yang nantinya tentunya dapat kita terapkan di sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Oke, saya mau mulai menyampaikan materi ya. Tadi judulnya budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik di sekolah kita tentunya ya. Nah, bagaimana cara kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita? Nah, nanti ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke Bapak Ibu, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk tangannya menggenggam. Bayangkan di tangan Bapak ini, Bapak Ibu semua itu yang dipegang itu adalah benda yang sangat berharga. Kemudian ada teman yang mau mengambil, memaksa mau mengambil. Nah, kira-kira siapa yang mau memberikan atau membuka kepalan tangannya? Ada enggak? Ada? Nah, sekarang siapa yang sesungguhnya memegang kontrol itu? Siapa? Diri sendiri. Mungkin suatu saat Anda akan membuka pegangan Anda, ya enggak? Yang membuka siapa? Orang lain atau diri sendiri? Nah, diri sendiri. Betul sekali. Jadi yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Sekarang ada sebuah ilusi. Ilusi ini mengatakan guru mengontrol murid. Setuju nggak Bapak Ibu? Guru mengontrol murid. Ketika anak itu mau melaksanakan, itu sebenarnya karena dikontrol oleh guru. Ya enggak? Kadang sebenarnya salah. Yang kontrolnya sebenarnya dari murid. Dia sebenarnya yang mau dikontrol oleh gurunya. Dia mau gitu, mau dikontrol. Jadi memang dari anaknya sendiri yang mau dikontrol gitu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita sebagai guru kadang sering memberi penguatan positif, memberi hadiah seperti itu ya. Itu
mungkin kita menganggap efektif dan bermanfaat, padahal sebenarnya itu tidak, karena akan memberikan ketergantungan kepada siswa ketika kita memberi penghargaan seperti itu. Kemudian adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika anak didik kita, Bapak Ibu di kelas banyak masalah tidak dengan banyak ya? Wah, itu. Biasanya kita akan mengkritik kadang-kadang, ya. Kita berpikir dengan dikritik itu anak akan menguatkan karakter mereka menjadi anak yang baik. Harapan kita seperti itu enggak? Bisa seperti itu. Padahal itu salah. Kenapa? Karena itu dia melakukan itu karena merasa dipaksa, bukan dari dirinya. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, kadang memaksa anak melakukan perbuatan itu yang mungkin kadang baik. Seperti itu. Kita punya hak memaksa, tapi anak juga punya kebebasan. Ketika dipaksa, mungkin mau sama kita, tapi dengan orang lain, nanti mungkin akan berbeda, dia tidak akan mau. Lanjut Mbak Ella. Nah, menurut Bapak Ibu, kita pernah dengar kata disiplin ya Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Menurut Pak Fadri atau Pak Fadri? Mematuhi aturan. Kalau Bu Ayu dulu mungkin di sekolah, ketika disiplin di rumah ataupun di sekolah, itu harapan anak disiplin itu bayangannya seperti apa? Anak yang seperti apa? Mematuhi. Dan yang lain? Teratur. Nah, apa sih sebenarnya disiplin? Lanjut Mbak Ella. Disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Jadi bukan mematuhi aturan atau apa, tapi disiplin itu adalah prosesnya belajar anak-anak, seperti itu. Jadi tidak hanya mematuhi aturan, tapi disiplin itu adalah proses belajar. Ketika saya mempelajari ini, ternyata pandangan saya, menurut saya itu disiplin seperti ini, ternyata itu salah. Memang kalau kita pikir disiplin itu memang harus melalui proses belajar, anak mau belajar, seperti itu. Apa itu disiplin? Disiplin diri, ya. Disiplin diri itu adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Misalnya ada aturan, apa kita punya aturan ya di sekolah? Contohnya apa, Bu Enda? Memakai seragam lengkap seperti ya. Nah, biar kita disiplin kan yang kita harus mengontrol diri. Bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Anak kan mengontrol dirinya untuk bisa mematuhi aturan dan memilih tindakan pada nilai-nilai yang kita hargai. Ketika anak itu mempunyai disiplin diri, artinya dia sudah bertanggung jawab. Tanpa disuruh, tanpa dimarahi, anak itu akan bertanggung jawab. Ini ciri-ciri dari disiplin diri. Coba kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan itu. Mungkin apa ya, misalnya Bapak Ibu datang ke sekolah atau mengerjakan tugas seperti itu, kenapa Bapak Ibu melakukan itu? Apakah karena dorongan dari orang lain atau lingkungan, atau karena untuk menghindari hukuman atau tidak nyamanan, atau untuk mendapatkan suatu dipuji, penghargaan seperti itu, atau melakukan dari hati kita sendiri. Nah, tiap orang pasti punya alasannya sendiri-sendiri.
Next, Mbak. Sekarang, kita itu sebenarnya sebagai manusia mempunyai 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Datang tepat waktu biar tidak dipanggil oleh dinas seperti itu ya Bu. Cari aman seperti itu. Yang kedua, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga ada motivasi ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari 3 motivasi ini, motivasi mana Bapak Ibu yang paling tinggi? Yang mana? Mungkin yang paling baik seharusnya yang ketiga, tapi kadang, nah, kalau motivasi itu masih yang nomor 1 atau nomor 2, berarti motivasinya itu masih motivasi dari faktor eksternal atau dari luar, bukan dari internal atau intrinsik dari diri kita sendiri. Nah, di sekolah kita sebagai Bapak Ibu guru, bagaimana menanamkan kepada anak-anak agar anak-anak kita memiliki disiplin diri yang nomor 3 ini, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin penghargaan, tapi memang dia melakukan perbuatan itu karena mereka yakin perbuatan yang mereka lakukan itu adalah hal yang baik untuk diri mereka sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika mereka memiliki disiplin positif dari diri, maka motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah, tapi dimanapun dia akan melakukan perilaku tersebut. Dan jangkanya jangka panjang, tidak hanya pas sekolah di SD, ketika dia sudah dewasa, sudah selesai sekolah, dia akan memiliki nilai-nilai atau sikap tersebut. Nah, sekarang untuk mewujudkan disiplin positif, kita harus merubah dari stimulus respon menuju teori kontrol agar anak-anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Biasanya anak-anak itu kebanyakan melakukan itu karena respon ya. Stimulus respon itu mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Kadang kita kepada anak kita berpikir kebutuhan kita sama, tapi kita pada teori kontrol kita berusaha memahami kebutuhan kita berbeda. Kita sebagai guru tidak bisa menyamakan anak didik kita itu mempunyai kebutuhan yang sama dengan kita. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda. Jadi kita juga harus memahami kebutuhan mereka. Kalau di stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Tapi di sini kalau teori kontrol kita memiliki gambaran berbeda. Betul bukan Bapak Ibu? Mungkin gambaran saya sama gambaran Pak Ella kan berbeda. Nah, begitu juga dengan murid. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita kalau di teori respon. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Tapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau anak kita berbuat salah, nah, itu berarti anak itu punya tujuannya, begitu, Minta. Tujuannya untuk apa, gitu ya? Kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada model berpikir menangkal
dengar. Tapi ketika di posisi kontrol, kita akan berpikir kita menang, anaknya juga menang, seperti itu. Nah, sekarang apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai setiap individu. Next. Contohnya ada peduli, rajin, keberanian, kebahagiaan, kedamaian, ketegasan. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sebagai guru di sekolah itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita tuju, yang sudah tertulis atau tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah apa? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ini tugas kita menanamkan nilai-nilai tersebut pada diri anak-anak. Ini standar pendidikan nasional, yaitu tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, tugas kita sebagai pendidik apa Bapak Ibu? Yaitu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Coba di sini ada sebuah cerita Bapak Ibu. Boleh dibacakan Pak Fatri? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan Iva menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih. Bentar, tadi ada cerita ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau jadi Iva bagaimana? Malu? Sedih? Down? Gitu ya. Di depan kelas gitu. Ini termasuk pembulian tidak Bapak Ibu? Iya. Kalau menurut Bapak Ibu tadi ada hukuman, penghargaan, dan restitusi yang dilakukan Pak Seno itu apa? Hukuman. Tadi adalah contoh hukuman. Hukuman itu tidak akan memberi dampak positif pada siswa, tapi akan menjadi hal yang negatif pada diri siswa. Mungkin dia bisa saja tidak lupa sampai besok dewasa, seperti kan? Karena sudah dimalukan di depan kelas, seperti itu. Next, coba Bapak Ibu tahu apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Mungkin di kelas sering ya sudah pernah menghukum anak dan juga memberi konsekuensi, gitu ya. Kalau ada pernyataan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah dulu melakukan seperti itu atau pernah dihukum seperti itu?
2 kali karena terlambat hadir sekolah. Sering atau pernah dulu? Itu contoh apa? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya, betul. Berarti sudah paham ya bedanya hukuman dan konsekuensi. Lanjut Pak Ella. Nah, ketika anak mendapat suatu hukuman, biasanya guru atau anak tersebut akan merasa sebagai seorang atau identitas yang gagal. Ini produk gagal. Wis gawe masalah wae. Sekarang ini pulang kali. Wis meneh. Halo beda ya. Maka anak itu akan kita kasih label identitas gagal ya ketika anak mendapat hukuman. Biasanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Itu adalah apa dampaknya. Dia akan merasa atau korban mendapat keadilan ketika 2 orang anak kita berseteru, biasanya sering ya koyak-koyakan. Nah, korban yang merasa mendapat keadilan, dia tidak merasa punya keadilan. Itu anak yang merasa. Kalau guru mungkin tidak, itu yang paling benar, sudah benar kan, kadang sebagai guru kita seperti itu ya. Nah, di sini ternyata murid atau anak itu tersakiti ketika mendapat hukuman. Yang kedua, itu ada identitas yang sukses. Kita mengatakan anak itu sudah disiplin, wah ini sukses mengerjakan PR. Di sini satu rutin mengerjakan PR, orang tahu nggak PR ya, bintangnya oke seperti itu. Nah, kalau konsekuensi ini sama-sama memberi dampak, tapi ada disiplin yang lebih baik, yaitu adalah restitusi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Mungkin ketika tadi dihukum, kamu tadi contohnya yang konsekuensi mengganti kertas temannya. Nah, itu kadang-kadang tetap anak merasa tidak nyaman sebenarnya, tapi untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan anak untuk jangka waktu yang panjang. Tadi itu misalnya kan mencoret-coret kertas temannya, nah itu ya cuma berlaku pas itu karena ya sudahlah, memang sudah konsekuensi. Padahal kita nggak tahu sebenarnya dia ikhlas atau tidak. Jangka panjang kita sebelum menyuruh anak mengganti itu kita tanya dulu apa yang kalau kamu mencoret-coret kertas teman, kira-kira kamu harus bagaimana. Jadi anak yang harus mencari solusinya sendiri seperti itu. Kan anak mungkin punya pilihan yang lain. Kalau konsekuensi kan kadang dari kita, udah kamu ganti kertasnya seperti itu, tanpa memberi pilihan kepada si anak. Nah, kalau restitusi itu membeli pilihan dari si anak itu. Yang mana? Konsekuensi. Iya. Ya sebenarnya bukan. Iya, karena sudah mencoret-coret kan. Iya, seperti itu. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Untuk konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, kalau
restitusi, anak mendapat penguatan. Apa sih sebenarnya restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi menciptakan kondisi anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya tadi pas Iva tidak ditertawakan dengan temannya, mungkin kan dia mau kembali ke kelompok teman-temannya, kan pasti ada rasa kecewa, rasa malu seperti itu ya. Tapi dengan restitusi ini dia akan masuk ke kelompoknya dengan lebih percaya diri, dengan istilahnya tidak merasa dia yang bersalah seperti itu. Next slide. Nah, di restitusi ini adalah menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi akan menguatkan dan fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, untuk bisa menciptakan budaya positif tadi atau disiplin positif, yang dapat kita lakukan itu adalah dengan membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Ada yang sudah? Ada yang belum? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sebenarnya hampir sama. Untuk membuat keyakinan kelas, kita perlu kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bagaimana sih langkah-langkah? Kalau Bapak Ibu kemarin pas membuat keyakinan kelas bagaimana? Bu Ella sudah membuat keyakinan kelas? Caranya gimana Bu Ella? Kembalikan dulu ke anak-anak. Yang kita capai seperti itu ya. Mengajak anak untuk membuat. Ya, menanyakan harapan anak-anak di kelas kita seperti itu ya. Oke, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Ella. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita di situ tidak memasukkan unsur suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi bisa disepakati oleh semua orang seperti itu. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kita bisa membuat nilai-nilai kebajikannya dulu. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Misalnya ada aturan, kembalikan barang di tempatnya. Itu sebenarnya nilai kebajikan yang akan dituju apa? Tanggung jawab, bisa disiplin, bisa. Kalau dilarang mengganggu orang lain, kira-kira nilai kebajikannya apa? Menghormati, bisa. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang diinginkan itu anak yang seperti apa? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Ketertiban. Ya. Dilarang merokok. Kesehatan. Yang tujuannya untuk kesehatan. Gunakan masker.
di kelas dan koridor. Ketertiban, keselamatan juga bisa ya. Nah itu keyakinan kelas itu isinya nilai-nilai dari kebajikan yang dituju seperti itu. Nah bagaimana langkah-langkah membuat keyakinan kelas? Yang pertama tadi sudah disampaikan Bu Ella, yaitu melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi kita berdiskusi dengan anak-anak. Anak-anak, mari kita buat peraturan. Misalnya setiap anak menuliskan 1 atau 2 apa yang diharapkan di kelas. Nah nanti nilai-nilai yang sama itu dijadikan satu. Kadang satu anak mungkin sama dengan anak yang lain. Misalnya dilarang makan di kelas, kira-kira peraturan di kelas apa contohnya? Menjaga kebersihan. Terus apa? Kalau peraturan di kelas biasanya bagaimana? Menjaga ketertiban. Tapi kadang masih ada kata-kata negatif di sebuah peraturan. Kalau di sebuah peraturan tadi anak masih menuliskan kata negatif, kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Kemudian dari kalimat positif tadi kita tuju nilai kebajikan yang mau dituju itu apa. Contohnya tadi datang ke sekolah tepat waktu, kemudian memakai seragam lengkap. Itu pun nilai kebajikannya sama atau enggak kira-kira yang dituju? Sama kan, hampir sama, disiplin. Nah kita rinci, jadi yang hampir sama nilai kebajikan sama yang kita jadikan satu. Seperti tadi memakai masker, dilarang merokok, kemudian narkoba, nah itu dijadikan satu keyakinan. Kemudian setelah itu kita meninjau ulang, dan sebaiknya keyakinan kelas itu terdiri dari 3 sampai 7 keyakinan, maksimal itu 7. Karena apa? Biar anak memahami apa isi keyakinan kelas tersebut. Setelah itu, setelah disepakati, tadi kesepakatan kelas ya, setelah disepakati, ditandatangani bersama. Nah ini yang akan menjadi keyakinan kelas. Setelah itu ditempel di dinding yang bisa dilihat oleh semua anak. Ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Perlu senang Bu Indah kalau kelas 1 ya. Perlu melakukan tugas, saling menghargai, dan perlu merasa aman. Kalau di kelas 5 mungkin berbeda, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Jadi tidak ada kalimat negatif dan menyuruh anak untuk melakukan sesuatu seperti itu. Nah setelah dilakukan atau dibuat keyakinan kelas, nanti kita perlu tinjau ulang itu dengan pendalaman keyakinan kelas dengan kegiatan tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Apa yang sudah tampak, apa yang belum atau tidak tampak seperti apa, seperti itu. Next Pak ya. Kemudian dengan tabel D itu kita bisa melihat apa yang sudah terlihat, yang sudah sering terdengar, bagaimana anak-anak berperilaku. Setelah itu kita juga meminta anak untuk menuliskan tugas guru itu apa, tugas anak apa. Jadi di sini kita bisa merefleksikan, mungkin gurunya di kelas masih sering main HP. Jadi anak bisa menuliskan tugasnya guru bukan main HP, itu bisa. Jadi kita akan dari hasil anak menuliskan pendapat mereka itu adalah bagaimana cara kita untuk mengubah kita di kelas seperti itu. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita sebagai manusia punya kebutuhan atau tidak? Kebutuhan apa kira-kira? Next Mbak Ella.
guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Ibu kalau ada kasus seperti itu? Kenapa? Tanya kenapa, setelah itu alasannya kenapa? Kira-kira kalau tadi kira-kira alasannya apa? Tidak bawa bekal, terus tidak sarapan. Oke, next. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kebutuhan survival, yaitu seperti fisik dan biologis, seperti makan, tempat tinggal, baju. Itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau tadi IVA itu misalnya tadi merebut temannya karena tidak membawa bekal dan belum karena lapar, itu berarti alasannya karena dia kebutuhan dasarnya kurang untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima. Kalau tadi ditanya IVA alasannya setelah merebut temannya, nanti temannya yang lapor ke bu guru, yuk bu guru manggil orang tuanya. Nah, itu artinya dia sedang mencari perhatian orang tua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kalau yang selanjutnya ada kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu apresiasi. Dia sudah bisa melakukan sesuatu hal. Nah, itu kita perlu mengapresiasi. Jadi anak kadang memang butuh, wah kamu sudah bisa baca sekarang, sudah bisa melakukan perkalian. Nah, itu dia butuh pengakuan atas kemampuan yang telah dicapainya. Kemudian ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya bermain, berlari, nonton video. Nah, itu kebutuhan kesenangan. Kemudian anak juga butuh kebebasan. Ya, kadang kita sebagai bapak ibu guru butuh kebebasan, kan? Iya, ya. Kebutuhan akan pilihan bebas. Kamu mau pilih apa? Mau pilih apa? Kita mau makan siang apa, bapak ibu? Terserah. Nah, itu kebebasan, boleh memilih mau makan apa. Jadi orang memang butuh itu. Next, baiklah. Nah, itu ini ada kasus juga. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, atau Anda berada dalam posisi Bu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari ini, apa yang akan Anda lakukan besoknya? Jadi ada beberapa alasan Dinda itu melakukan hal itu. Next, coba baiklah. Tadi setelah ditanya sama ibunya, ternyata Dinda bilang begini, Bu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, ini artinya kebutuhan yang sedang dibutuhkan adalah kebutuhan kesenangan, karena kesenangan dia tidak terpenuhi. Kira-kira kalau kita jadi guru, kita bagaimana? Kira-kira bagaimana? Mungkin membuat pelajaran, menyanyi dulu dengan memberi kesempatan anak untuk bersenandung. Jadi setelah kebutuhan itu terpenuhi, tentu tidak akan masalah. Yang kedua, kalau jawabannya Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru.
depan kelas. Nah itu ternyata kebutuhan yang dipenuhi adalah penguasaan. Mungkin gurunya menyampaikan ini gambarnya Dina kurang bagus atau tidak rapi. Nah seharusnya bukan seperti itu ya, meskipun tidak rapi, kita sebagai guru tetap harus memberi apresiasi. Yang kelima adalah karena ini diposisinya ke anak-anak. Posisi kontrol itu kita sebagai guru itu kan mempunyai kontrol kepada anak. Nah ada 5 posisi. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru posisinya ketika ada anak yang berbuat salah, kita menggunakan posisi mana? Penghukum sudah pernah? Sudah. Pembuat merasa bersalah? Sebagai teman? Sering. Sebagai pemantau? Selalu. Sebagai manajer? Nah ini yang belum tahu itu ya Ibu. Nah nanti ada 5 posisi kontrol sebagai guru itu nanti diharapkan bisa berada pada posisi yang kelima atau dalam posisi manajer. Next slide. Ini kalau Bapak Ibu guru yang di posisi penghukum itu biasanya kata-katanya gini, patuhi aturan saya atau awas kamu nggak mengerjakan lagi gitu ya. Kamu saja selalu salah lagi dan pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu itu garap carry wae. Rampung-rampung gitu ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Jadi pokoknya dengan cara itu dia berhasil sesuai dengan keyakinan dia sendiri. Seperti itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Teks Pak Ila. Yang kedua ada membuat merasa bersalah. Biasanya gurunya bilang begini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, kira-kira bagaimana? Nah, ternyata anak itu di sana akan terbentuk anak yang merasa salah seperti itu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, seperti itu. Kemudian di posisi teman, biasanya bilang, ayo berilah demi Bapak ya. Nanti kalau Bapak enggak ini nanti dimarahi sama Ibu Kepala Sekolah, seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, gitu. Ya udah kali ini tak maafkan, gitu. Nah ini posisi teman, biasanya bahasanya lebih dekat ke teman seperti bahasa dengan temannya sendiri. Nah ini ada kelebihan, dampak positifnya itu biasanya kalau di posisi teman itu hubungan guru dan murid ini akan terjalin baik seperti itu. Tapi sebenarnya memberi dampak negatif karena apa? Ketika guru itu tidak membantu, maka otomatis murid itu akan kecewa karena sudah terbiasa dibantu. Ketika Bapak Ibu guru nggak membantu, dia akan kecewa dan tentunya itu tidak berlaku untuk guru yang lain, hanya berlaku untuk guru yang itu. Seperti itu. Sekarang yang posisi pemantau, biasanya kata-kata yang dia lebih memakai catatan. Ini aturannya ini, kalau salah kamu harus ini. Kamu sudah berapa kali nggak mengerjakan, kamu harus apa, seperti itu. Nah biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan sanksi atau konsekuensinya? Kalau jalan-jalan di kelas, apa konsekuensinya? Itu adalah posisi pemantau. Seorang pemantau ini sangat mengandalkan penghitungan
membuat slip catatan dan daftar cek seperti itu. Nah, pada posisi kontrol yang diharapkan adalah posisi manajer. Apa yang dapat kita gunakan kata-katanya? Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, kita ambil dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa yang kita yakini selama ini? Misalnya mengganggu temannya, padahal di kelas sudah ada keyakinan kelas saling menyayangi, saling menghormati. Berarti kamu melanggar keyakinan itu. Kamu tanya kira-kira keyakinan yang kamu langgar apa? Seperti itu. Kamu yakin nggak yang kamu lakukan itu benar? Seperti itu. Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Seperti itu. Di sini sebagai posisi manajer kita memberi murid untuk dapat mengatur dirinya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya dengan lebih baik dan kuat seperti itu. Bapak, Ibu coba sudah paham apa belum 5 posisi kontrol? Kalau ada pertanyaan atau kalimat saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini biasanya dikatakan oleh siapa? Oleh siapa? Posisi apa? Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Kalau ayolah lakukan demi saya ya. Itu posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa? Posisi apa Kailah? Pemantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan next Mbak Ina? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi apa? Manajer. Kamu selalu paling yang terakhir. Posisi apa? Pembuat merasa bersalah, penghukum. Kamu tidak akan mendapatkan bintang kalau tidak menyelesaikan tugas ini ya. Posisi apa? Pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepadamu? Penghukum. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untukmu? Teman, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Membuat merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Posisi manajer. Jadi kita diharapkan berada pada posisi manajer, memberi kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Artinya tidak lepas tas gitu, tapi kita membantu anak menuju pada keyakinan yang mereka yakini. Seperti itu. Sekarang restitusi, yaitu tentang segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Bagaimana sih langkah-langkah segitiga restitusi? Cara yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kasus anak ya. Cara yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Maksudnya biar tenang dulu. Biasanya kalau bergelut kan emosi gitu ya. Nah di sini kita stabilkan dulu emosinya seperti itu. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku pasti mempunyai alasan dan menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Next, Mbak Ella. Nah, di sini ada kata-kata yang bisa digunakan untuk menvalidasi atau menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Jadi memang kita sebagai guru itu memang harus ketika anak berbuat salah ya kita ya tenang dulu. Kadang suami emosi juga ya. Ketika masih gelut lah, kayak istirahat. Ya baru duduk wes mulai lagi gitu ya.
menstabilkan dulu. Setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan salah. Bu guru juga pernah dulu melakukan kesalahan seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan sang salah. Tindakan itu pasti mempunyai alasan. Ketika anak gelut, anak mencuri, atau apa pasti ada alasannya. Kita tanya. Kemudian kebutuhan apa yang mereka penuhi? Apakah kebutuhan dasarnya? Apakah kasih sayangnya, penguasaannya? Nah, itu yang perlu kita teliti seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu pengen menjadi seorang yang seperti apa? Seperti itu. Terus nanti juga menanyakan apa yang kira-kira dapat kamu lakukan seperti itu. Ini ya, contohnya menstabilkan identitas itu ada yang kata-kata yang bisa digunakan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu atau bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bu guru ingin mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Ketika anak marah, ya berhak dia marah seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu. Next, untuk validasi tindakan yang salah. Oh, begitu kita tanya alasannya. Setelah itu kita bisa mengatakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tadi misalnya sepatu temennya misalnya itu. Untung kok cuma ngumpet ya, nggak sampai dibuang, nggak sampai disobek-sobek seperti itu. Jadi harus dianu dulu ya, jangan langsung menyalahkan. Tapi untung yang dilakukan itu tidak melebihi dari itu seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketika gelut, itu dia akan melawan pasti karena untuk melindungi diri dia sendiri sebenarnya. Seperti itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi di sini kita memberi kesempatan murid untuk mempertanggungjawabkan sendiri, menemukan solusi sendiri apa yang bisa mereka lakukan. Itu adalah motivasi dari diri. Dan solusinya bukan dari gurunya, tapi dari mereka sendiri. Kamu itu misalnya habis gelut, kemudian luka. Misalnya si Adil itu sampai luka, kamu mau apa? Ditanya dulu. Harus bagaimana? Nah dia biar tidak kamu harus mengobati itu, dibawa ke puskesmas seperti itu tidak, tapi kita tanyakan dulu ke anaknya kira-kira yang bisa kamu lakukan itu apa? Itu tadi penyampaian budaya positif dari saya untuk menerapkannya, yaitu tadi dengan menerapkan disiplin positif, kemudian tentu merubah 5 posisi guru ya. Ada 5 posisi guru sebagai penghukum, kemudian sebagai membuat merasa bersalah, dan kita diharapkan pada posisi manajer. Kemudian untuk menyelesaikan masalah kita gunakan segitiga restitusi. Itu hal yang tidak mudah, tapi bukan juga hal yang tidak mungkin. Sebelum kita coba, kita tidak akan tahu hasilnya, dan memang perlu kesabaran, ketelatenan seperti itu, karena memang anak yang kita hadapi itu banyak ya, dan masalahnya juga banyak.
banyak, tapi itu memang sudah kewajiban kita, tugas kita sebagai guru yang kita harapkan nanti anak-anak memiliki motivasi dari diri mereka sendiri, dari intrinsik mereka, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, tapi memang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Setelah atau apa yang tadi kita bisa melakukan di sekolah, mungkin tindakan pembulian itu tidak ada harusnya di sekolah karena budaya positif sudah terlaksana dengan baik. Tapi semua itu juga butuh proses ya Bapak Ibu. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Ella. Atau langsung saja, langsung saja mungkin silakan, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk memberi tanggapan, bertanya atau penguatan untuk saya sendiri. Terima kasih. Monggo. Terkait materi yang monggo Bu Ella. Saya izin bertanya Bu. Tadi di poin-poin awal itu kan ada hadiah itu tidak baik untuk siswa seperti itu. Nah, jika dengan hadiah itu tidak baik untuk siswa, padahal mungkin kadang maksud kita adalah untuk sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk kedepannya, lalu bagaimana apresiasi yang paling tepat untuk anak? Ya, terima kasih Bu Mbak Ella. Tadi memberikan hadiah itu tidak baik sebenarnya, itu pada posisi konsekuensi yang penghargaan itu di tengah-tengah. Semua ada apa tadi motivasi karena apa tadi yang pertama karena hukuman, karena penghargaan atau dari diri. Sebenarnya penghargaan itu sudah baik, tapi itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, bisa saja dia tidak akan melakukan hal itu. Nah, tujuannya dengan motivasi intrinsik ini, tanpa hadiah, tanpa hukuman, itu anak tetap melakukan hal itu. Dan sebenarnya penghargaan itu menyakiti teman yang lain. Mungkin yang nilainya 100 dikasih penghargaan, padahal ada anak yang tidak bisa dan tidak pernah mendapat hadiah. Sebenarnya mungkin dia sakit, teman yang lain, saya nggak pernah dapat hadiah. Karena apa? Karena memang sebenarnya dia tidak bisa gitu. Kemampuannya segitu gitu. Jadi ada yang disakiti, ada yang dikuatkan. Nah, itu pada posisi yang ketiga itu untuk memperbaiki hubungan. Artinya dengan mungkin karena ini sering diberi penghargaan, temennya jadi nggak suka atau itu nggak bisa seperti itu. Itu penghargaan baik untuk memberikan motivasi, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin di kelasnya Bu Ella, di kelasnya Pak Fadli, nah itu nggak pernah diberi, akhirnya motivasinya kurang lagi. Seperti itu bisa terjadi seperti itu. Monggo yang lain, Bu. Misalkan semua anak kan saya samaratakan misalkan posisinya. Saya hanya memberikan misalkan sebagai bentuk apresiasi, terima kasih sudah bekerja keras, misalkan di akhir sumatif atau misalkan di akhir bulan seperti itu kan biasanya kan saya refleksi misalkan untuk penghargaan, terus semuanya saya beri itu termasuk baik atau tidak untuk kepada anak? Karena semua yang diberikan itu semuanya anak, dari kemampuan yang rendah ataupun yang tinggi itu tidak masalah seperti itu. Terima kasih Bu Risti. Monggo untuk Bapak Yang lain, monggo. Yang lain. Monggo Bapak Ibu yang lain, Bu Ayu, Bu Dini, Bu Umi. Pak Agung, monggo menanggapi, tidak harus bertanya. Memberi penguatan seperti itu nggak apa-apa. Bu Eda. Menurut saya yang disampaikan yang dikatakan Bu Siti tadi dari awal sampai akhir itu saya merasa
untuk bedikonya itu menurut saya itu apa ya? Apa bedanya dengan kebiasaan? Karena kebiasaan itu kan juga kebiasaan baik, itu ternyata juga tidak mendidik anak. Sehingga saya harapkan nanti kita bersama-sama Bapak Ibu guru untuk mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Bu Desi, termasuk bila ada anak-anak yang berkelahi, anak-anak yang menangis, anak-anak yang bermasalah, nanti monggo untuk dipecahkan secara bersama-sama nanti menurut apa yang disampaikan oleh Bu Desi. Demikian kira-kira. Oke, coba kita praktekkan deh dan bagaimana. Tapi menurut saya apa yang saya juga pas mempelajari modul ini ya kaget ternyata bisa. Nah, tapi nek dipikir bener sih kadang membuat peraturan kalau nggak mengerjakan PR kamu besok harus ini, yang mengerjakan PR saya kasih bintang, yang tidak mengerjakan PR ya kadang ya udah biasa paling disuruh itu lagi. Kira-kira termasuk nilai itu bagaimana, Bu? Nilai gimana Bu? Kita menilai anak itu maksudnya kan Oh itu, kerjakan kemudian nilai. nah itu sudah beda lagi, itu memang haknya seperti itu, bukan penghargaan deh. Nek yang saya motivasi karena penghargaan misalnya gini Bu, dia sebenarnya tidak bisa, tapi kayak pengen bisa satu, akhirnya yang mengkanconi, padahal sebenarnya dia tidak bisa. Jadi motivasinya yang dia kejar karena penghargaan seperti itu. Nah perlu kita tanamkan adalah bagaimana tidak hanya mengejar itu, tapi yang dari diri kamu kalau memang kamu belum bisa, ya dikerjakan sebisanya. Kadang seperti itu. Memang ada nilai itu yuk membuat anak itu bagaimana caranya biar saya mendapatkan nilai 100. Jadi sebenarnya nilai bukan apa ya, nilai itu bukan satuan baku kalau dia sudah bisa seperti itu. Dan kita tahu bahwa nilai itu kan tidak hanya di nilai pengetahuan saja, tapi menyeluruh dari nilai keterampilan dan juga sikap. Kita tidak menilai anak hanya dari hasil belajarnya, tapi sikap mereka di kelas, kemudian keterampilan dia bagaimana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ada yang lain? Sudah cukup? Oke. Kalau tidak ada, mungkin cukup sekian dari saya. Tentunya banyak kekurangan dari saya selama menyampaikan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian acara pada kesempatan hari ini. Jika tidak ada Bapak Ibu guru yang akan menambahi atau bertanya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya membawakan acara banyak kekeliruan. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mengajak kalian untuk membuat
Sudah selesai? Yang sudah selesai, silakan anak-anak boleh menempelkan di kotak ini. Silakan.
6. Penting. Belajar untuk bertanggung jawab. Di kelasku untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa.